Halo, selamat datang di vlog pemburu mobil pesanan. Sore ini kita mau ke Bekasi. Saya mau cek mobil pesanan Pak Budianto dari Yogyakarta. Jadi Pak Budianto ini pesan Honda Stream yang 2000 cc. Tahunnya mulai dari 2004 sampai 2006 yang sudah facelift. Dan sudah 1 minggu ini saya baru dapat informasi harganya masuk dan speknya masuk di Pak Budi ini di Bekasi ini. Kenapa saya juga sore sekali berangkatnya? Karena ownernya bisa ketemuan itu jam 5 sore. Jadi beliau ini kerja, hari libur pun tidak bisa ketemu. Jadi jika memang mau ketemu bisanya jam 5 sore. Jadi saya juga berangkatnya tidak pagi atau tidak siang, berangkatnya saya sore juga agar tidak lama menunggu di Bekasi. Sekarang ini saya sudah sampai di Bekasi. Mudah-mudahan ownernya sudah sampai di rumah. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Budianto ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan review spesifikasinya dengan detail. Kemungkinan saya datangnya malam, jadi kita akan bawa pulang dulu seperti biasa. Jika cocok, barangnya bagus, utuh, minim PR, nanti saya akan review spesifikasinya dengan detail di rumah. Jadi teman-teman yang ingin pesan juga, nanti agar tahu spesifikasi lebih detailnya dari mobil ini dan agar tahu juga harganya. Sore ini saya bersama Mas Arya dan Mas Ucup. Alhamdulillah, setelah menunggu jawaban dari Pak Budianto setuju dengan kondisi mobilnya. Jadi deal malam ini saya bayar mobilnya. Transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om Hendra. Tawaran kita sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata mau disampaikan Om? Boleh. Ya nih untuk Pak Budianto, insya Allah mobilnya berkah. Ini tanpa masalah. Karena emang pada dasarnya mobil ini saya pakai setiap hari untuk mencari rezeki. Jadi sebisa mungkin saya menjual juga berharap uang berkah. Amin. Gitu. Dan kemudian untuk Pak Budianto titip mobil saya ini dijaga baik-baik. Gitu. Alhamdulillah, mobil pesanan Pak Budianto dari Yogyakarta sudah sampai di rumah. Ini mobilnya yang kemarin kita dapatkan dari Bekasi. Mobil yang dipesan Pak Budianto ini adalah Honda Stream tahun 2005 facelift 2.0. Letternya B Tangerang, pajaknya hidup bulan 2 2022 dan untuk kalengnya panjang 2025. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara yang 1.7 dan 2.0. Oke, langsung saja mari kita mulai reviewnya.
Inilah desain depan dari Honda Stream tahun 2005 2.0 facelift. Untuk headlamp multi reflektor halogen. Yang facelift ini seperti ini untuk headlampnya, berbeda dengan yang belum facelift. Kemudian grill ini juga berbeda dengan yang belum facelift. Chrome-nya masih bagus. Dan untuk headlamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kap mesin ini catnya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan catnya di 141 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang untuk kap mesin ini, cat ulang 1 kali, dan untuk pengecatan ulangnya bagus. Dan ini untuk bumper depannya bagus catnya. Fog lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Bumper depan ini juga desainnya dia beda dengan yang belum facelift. Yang facelift seperti ini. Dan untuk fog lamp bagian kanan juga utuh. Honda Stream 2.0 tahun 2005 facelift ini mesinnya 2000 cc 4 silinder e-VTEC. Tenaganya 150 horsepower, torsinya 186 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi matic AT konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes mobil ini, konsumsi bahan bakarnya rata-rata dalam kota 9 km per liter. Dan untuk rute luar kota 10-11 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara dari klep, tidak ada suara dari metal, tidak ada suara dari bearing-bearing. Jadi jika ada suara-suara aneh saya tidak ambil. Dan ini suaranya standar normal. Seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan ada gesekan atau tidak. Dan ini tidak ada gesekan keras dari dalam mesin, tidak ada asap keluar, kemudian tidak ada air dan oli mengumpul juga. Artinya jika ada oli dan air overheat. Dan ini aman. Kemudian mesinnya bagian atas ini kering. Dan ini ada rembes dari steering rack. Ini juga sudah saya jelaskan ke Pak Budianto. Jadi dari seal power steering di steering rack. Kemudian dia turun ke bawah. Nah ini ya, untuk dari bak karternya, kemudian dari seal krek asnya tidak ada rembes. Jadi rembesnya itu dari seal power steering yang ada di dalam steering rack. Ini sudah saya jelaskan ke Pak Budianto. Dan ini untuk sealer kap mesinnya. Kap mesin ini sudah saya ukur ketebalan catnya. Sudah pernah dicat 1 kali. Utuh. Dan ini untuk apronnya juga masih ori. Utuh. Jadi bagian depan ini belum pernah bekas nabrak. Seperti biasa saya akan cek kesehatan akinya. Mobil ini menggunakan aki GS Astra 12 volt 45 ampere. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya dia 300. Please white. Nah ini ya, perhatian, ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Budianto. Untuk akinya sudah ada peringatan minta diganti. Kemudian untuk kerking test memang dia belum di bawah 10 volt. Saya akan coba start engine-nya. Nah ini untuk hasil start engine-nya, dia voltnya masih di 10 ya, tanpa beban. Kata ownernya juga memang sedikit lemah. Jika 2 hari tidak dipanaskan, di start engine itu dia agak berat, tetapi masih bisa menghidupkan mesin. Jadi untuk Pak Budianto siap-siap saja. Kita harus persiapan saja. Jika nanti tekor atau ngedrop harus diganti, karena sudah peringatan ya. Dan untuk pengisian akinya dari alternator mobil ini normal. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada bekas nabrak karena dari sealer kap mesinnya utuh, apronnya utuh, serta cross membernya juga utuh. Jadi belum pernah ada tabrakan keras dari depan untuk mobil ini. Kemudian mesinnya bagus, standar normal. Kemudian transmisi maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Kita bawa dari Bekasi
normal untuk transmisi maticnya. Hanya memang ada rembes dari steering rack. Itu di dalamnya dia ada seal power steering. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Budianto. Sekitar perbaikannya 1.500.000 sampai 2 juta. Ini nanti kita akan cek dulu. Kemudian di kecepatan tinggi ada suara dari bearing roda bagian depan kanan. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Budianto. Untuk bearing roda itu 300.000, jadi sampai pasang itu 500.000. Dan untuk akinya sudah saya tester, ada perhatian. Jadi sudah minta waktunya diganti. Tetapi masih bisa start engine, masih di 10 volt. Jadi hanya perhatian saja, jika memang nanti ngedrop atau soak, ya kita harus ganti karena sudah ada perhatian di alat tester saya. Oke, lanjut ke bagian samping kanan. Untuk spakbor depan kanan ini catnya masih enak sekali dilihat. Kemudian sen juga di bagian ini mikanya masih bagus. Saya akan ukur ketebalan cat dari spakbor kanan ini di 178 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga untuk spakbor depan kanan ini. Untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Dan untuk velgnya dia sudah diganti dengan velg Honda Odyssey yang generasi pertama. Untuk bannya saya akan ukur ketebalannya di 6,11 mm. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Kemudian untuk spion bagian kanan ini juga sudah pernah dicat ulang, hanya ada baret-baret halus. Dan untuk kaca depan ini masih ori, belum pernah diganti, tidak ada silen-silen dan kondisinya utuh. Kemudian bagian atap ini catnya juga bagus. Saya akan ukur ketebalan cat dari atap ini di 141 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga untuk bagian atap ini 1 kali. Dan ini untuk bagian fender belakang kanan. Catnya juga masih enak sekali dilihat. Untuk fender belakang kanan ini saya akan ukur ketebalan catnya di 143 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga 1 kali untuk fender belakang kanan ini. Saya akan ukur ketebalan bannya di 4,2 mm. Masih layak dipakai, sekitar 60%. Dan untuk pintu belakang kanan ini juga catnya enak dilihat. Saya akan ukur ketebalan pintunya di 137 mikron. Sudah pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk pilar-pilar ini catnya ori, bagian dalam ini ori. Dan ini ya untuk titik-titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintu bagian belakang kanan ini juga utuh. Kemudian untuk pilar A ini utuh. Ini las titik pabrikannya. Cat dalam-dalam ini ori. Ini ori, penang-penang ini juga ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kanan juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini tidak ada perbaikan meskipun sudah pernah dicat ulang 1 kali. Wajar. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya utuh, sampai ke atas ini juga utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk cat bagasi ini juga catnya masih bagus, emblem-emblem juga dia masih komplit. Kemudian memang untuk wiper belakang ini tidak ada, ini motornya masih hidup, hanya wipernya saja yang tidak ada. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Budianto. 150.000 untuk wiper belakangnya. Dan untuk yang 1.7 atau 2.0 ada rear defogger juga di bagian belakang ini. Dan untuk cat bagasi ini saya akan ukur ketebalannya di 96 mikron. Untuk cat bagasi ini dia masih ori catnya. Kemudian untuk bumper belakangnya juga catnya bagus, reflektor juga utuh. Ke bagian sini juga catnya bagus. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Ketika jok baris ketiga dia tegak. Nah ini ya, ini perlu disalon karena kotor. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit. Kemudian di sini ada lampu kabin juga. Dan untuk ban serepnya ada di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan dari ban serep ini
di 4,45 mm, masih layak sekali dipakai. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya juga titik-titik pabrikannya masih utuh. Jadi untuk bagian belakang ini aman, belum pernah ditabrak dari belakang karena dari sealer bagasinya utuh, tulangnya juga utuh. Dan ini untuk bagian samping kirinya. Untuk fender belakang kiri ini juga catnya enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan cat dari fender belakang kiri ini di 162 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga untuk bagian fender belakang kiri ini. Dan untuk ban belakang kiri ini saya akan ukur ketebalannya di 3,36 mm, masih layak sekali dipakai. Untuk pintu belakang kiri ini juga catnya enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalan dari pintu belakang kiri ini di 160 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang juga. Untuk pengecatan ulangnya bagus. Kemudian untuk pilar-pilar ini bagian dalam ini ori. Dan ini untuk las titik pabrikannya utuh. Kemudian sealer pintu bagian kiri belakang ini juga utuh. Dan untuk pintu depan kiri ini juga catnya enak sekali dilihat. Saya akan ukur ketebalannya di 154 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Dan untuk pilar-pilar ini utuh. Nah ini las titik pabrikannya utuh. Bagian dalam ini catnya ori. Ke bawah sini catnya ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga utuh. Kemudian spion bagian kiri ini juga catnya bagus, hanya ada baret-baret tipis. Dan untuk spakbor depan kiri ini juga catnya enak sekali dilihat, serta mika sennya juga utuh. Saya akan ukur ketebalan catnya di 145 mikron. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Tipis sekali ya, tipis. Dan ini untuk ban depan bagian kiri, saya akan ukur ketebalan dari bannya di 4,74 mm, masih layak dipakai. Dan ini untuk liner fender bagian kiri juga utuh. Jadi untuk bagian eksterior, catnya keseluruhan sudah pernah dicat ulang. Beberapa ada yang ori juga bagian pilar-pilar. Dan untuk kondisinya bagus, cat ulangnya bagus. Detailnya enak sekali dilihat. Hanya ada baret-baret halus ada di bagian spion. Kemudian di bagian side skirts bagian kiri, jika dilihat lebih detail ada. Untuk mobil ini tabrakan keras tidak ada, karena dari apron, tulang, sealer semuanya utuh. Kemudian jika ingin total kinclong lagi juga bisa, tinggal dipoles lagi. Kemudian jika ingin yang jelek-jeleknya di bagian spion, di bagian side skirts, yang baret-baret yang tidak bisa dipoles juga bisa kita perbaiki jika Pak Budianto mau. Jadi ini bagaimana Pak Budianto? Kuncinya dapat satu seperti ini. Dia terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya utuh. Material door trimnya hard plastik, door handle chrome, power window 4 pintu auto sisi driver. Di sini sudah ada window lock, belum ada power door lock terpisah, hanya ada di sini. Di sini ada aksen silvernya, kemudian ada speaker, dan di bawah ada door pocket dan cup holder. Dan ini untuk interiornya. Plafon bagian depan ini utuh, detailnya dia hanya ada kotor, ini bisa hilang di salon. Untuk joknya dia ori kulit. Ini untuk jok bagian depan penumpang bagus. Nah di bagian ini ada retak-retak tipis ya. Jika kulit wajar, ini masih bawaannya orinya. Nah di armrest ini juga ada seperti ini, retak-retak. Ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Budianto. Dan untuk jok bagian driver bagus, detailnya hanya sedikit ada retak-retak di bagian ini. Untuk pengaturan joknya sudah lengkap, ada reclining, head adjuster, dan sliding. Kemudian di sini ada pembuka tangki bensin dan kap mesin di bagian ini. Di atas ini ada laci penyimpanan kecil,
Kemudian sudah ada electric mirror, dan untuk yang 2.0 facelift 2005 ini sudah ada electric power retract. Untuk yang 1.7 belum ada power retract. Di sini ada cup holder, kemudian kisi AC di sini bisa dibuka tutup dan ada aksen chrome-nya. Dan ini untuk door trim belakangnya juga sama utuh, detailnya hanya ada sedikit lecet di bagian ini, sedikit kotor, door handle chrome. Di sini ada tombol power window dan ini bahannya dia soft touch. Kemudian di bawah sini ada door pocket dan cup holder. Dan ini untuk jok baris keduanya, plafon di bagian ini utuh. Kemudian di sini ada dua lampu kabin. Dan untuk jok baris keduanya ini juga masih bagus, tidak terlalu retak ya, utuh. Kemudian di sini ada armrest dan ada dua buah cup holder. Kemudian ada seat back pocket. Untuk headrest dia adjustable, dapat 6 totalnya sampai ke belakang sini. Untuk hand grip dia model retract, ada hook juga. Untuk akses ke belakang dia hanya ada satu step seperti ini. Kita tarik, kemudian dia sliding ke depan. Dan ini bagian jok baris ketiganya. Di bagian kiri juga ada akomodasi dua buah cup holder. Untuk seat belt dia sudah dapat 3 titik sampai ke belakang sini. Jok bagian ini juga utuh. Dan untuk AC double blower ini tidak ada di Honda Stream 1.7, hanya ada yang di 2.0 facelift ini. Dan ini speed fan-nya, AC belakangnya ini juga dingin. Kisi-kisinya juga dia masih utuh. Trim-trim di bagian ini juga masih utuh. Untuk mobil ini interiornya utuh, tidak ada yang pecah-pecah. Plafonnya juga utuh, detailnya dia harus di salon saja agar bersih. Seperti biasa saya akan shoot besi yang ada di dashboard ini. Di sini ada covernya ya, saya akan buka dulu covernya. Nah ini ya besinya aman, tidak ada karat di bagian ini. Kabel-kabelnya juga masih rapi. Nah ini ya besi yang di sini juga aman. Jadi mobil ini aman, tidak bekas banjir. Saya beli sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Sekarang ini saya diagnosa ulang untuk membuktikan kepada pemesan saja. Untuk soket OBD2-nya posisinya di sini. Sudah masuk, saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Saya akan pilih Honda. Tahunnya 2005. Auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Ini kena cahaya ya, kita akan pindahkan. Untuk engine bagus, transmisi bagus. Oke, sudah 100% ya. Pas semua, tidak ada fault, tidak ada problem data. Mobil ini bagus untuk listrikannya. Sensor juga tidak ada yang mati. Untuk Honda Stream facelift 2005 2.0 ini dia speedometernya sudah Optitron ya. Ketika dikontak lampunya dia hidup. Kilometernya di 163.000. Dan ini untuk kondisi setirnya bagus, hanya ada yang lupas-lupas di bagian cover ini ya. Ini bisa di repaint ulang warna silver atau warna grey. Detailnya untuk setirnya masih bagus. Dan untuk penggantian oli berikutnya di oli mesin 169.000 dan oli transmisi matic di 179.000. Kemudian untuk indikatornya semua masih hidup ya. Saya akan ulangi lagi. Di bagian kiri ada ABS, kemudian cek engine, tekanan oli,
airbag di atas ini ya. Saya akan startup. Bagus ya, mati semua ketika mesin hidup. Jadi untuk kelistrikannya bagus. Dan sudah saya diagnosa juga tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini bagus. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, auto up dan auto down berfungsi dengan baik. Power window bagian kiri depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Electric power retract bagian kanan aktif. Nah, untuk bagian kiri ini dia aktif, tapi dia ngebukanya harus dibantu tangan. Jadi untuk menutupnya dia masih aktif, kemudian untuk membukanya harus dibantu dengan tangan. Nah ini ya, tuh harus dibantu dengan tangan Mas Arya, jadi bisa. Ini mekanismenya yang sudah error, nanti kita akan cek dulu. Jika bisa diperbaiki ini 200.000, dan jika pahitnya harus ganti motor 500 sampai 700.000. Ini sudah saya ajukan juga kepada Pak Budianto. Nanti kita akan cek dulu. Untuk electric mirrornya ini untuk bagian kanan aktif, kemudian untuk bagian kiri juga aktif. Hanya power retract bagian kiri yang mekanismenya sudah bermasalah. Dan untuk kondisi dashboardnya ini utuh, bahan dashboardnya dia hard plastik, kisi-kisi juga semuanya masih utuh, dan AC-nya juga dingin sekali, serta AC belakangnya juga dingin, sudah saya cek. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di bawah sini ada laci penyimpanan tertutup. Kemudian di sini juga sudah ada kuncinya, trim-trim di bagian ini juga utuh. Dan untuk head unitnya dia sudah diganti, monitor aftermarket merek Alpine. Ini lumayan mahal harganya. Inputnya dia sudah bisa CD. Ini untuk membukanya. Masih bagus. Dan untuk pengaturan AC-nya sudah lumayan lengkap, yang Honda Stream facelift 2005 ini, yang 2.0 ini, kecepatan dia di bagian ini sudah auto climate, kemudian arah semburan sudah lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger, dan ini untuk defogger belakangnya, dan ini untuk rear AC, untuk AC belakang, open close air, untuk on off AC-nya, dan ini untuk suhu. Kemudian di sini ada soket lighter, tombol lampu hazard, kemudian ini untuk transmisi maticnya Gerate 4 speed konvensional, sudah ada mode Triptronic, kemudian sudah ada shiflock juga untuk parkir paralel. Di bawah sini ada asbak, kemudian parking brake dia yang 2000 cc ini ada di bawah sini ya. Nah ini untuk aktivasinya kita injek seperti ini untuk menurunkan, kemudian untuk mengeremnya kita injek lagi seperti ini. Dan yang untuk 1.7 itu parking brake-nya di sini ya, di tangan. Ada perbedaan juga. Kemudian di sini ada armrest. Ini bisa dilipat seperti ini dan bisa diturunkan dan dilipat ke atas. Kemudian untuk pengaturan seat belt dia sudah head adjuster, hand grip di sini model retract. Sun visor bagian kiri depan lengkap, ada vanity mirror. Kemudian di sini ada lampu baca, spion tengah, dyneck. Sun visor bagian driver juga ada vanity mirror dan ada card holder. Dan untuk cover pilar A ini dia di custom ya, ditambahkan dengan tweeter rapi. Untuk customnya dia rapi. Kemudian untuk power steeringnya ini enteng ya. 2 kali saya putar, ini mentok. Jadi ada rembes dari seal power steering yang ada di steering rack. Jadi untuk power steeringnya masih enteng, hanya ada kebocoran saja di steering rack. Nanti itu juga saya akan bantu perbaikannya. Kemudian untuk pengaturan setirnya dia ada tilt steering. Untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag. Kemudian untuk klaksonnya aktif, wiper depan juga aktif, airnya juga masih hidup. Dan untuk wiper belakang ini aktif, hanya wipernya yang tidak ada. Nah ini ya, aktif ya, hanya tidak ada wipernya saja. Untuk motornya dia masih aktif. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim.
dan terintegrasi dengan fog lamp. Sudah saya coba, fog lampnya juga semua aktif. Untuk kaki-kakinya mobil ini masih senyap, tidak perbaikan, meskipun steering racknya dia ada kebocoran, tetapi untuk kaki-kakinya masih bagus. Kemudian mobil ini kalau menurut saya masih minim PR sekali. Jika teman-teman ingin pesan juga mobil seperti pesanan Pak Budianto ini, Honda Stream tahun 2005 facelift yang 2.0, itu siapkan dana 80 juta sampai 85 juta. Kemudian yang 1.7 facelift juga mulai dari 2004 sampai 2005 itu ada perbedaan 5 juta di 75 juta sampai 80 juta untuk yang 1.7. Kemudian mobil bekas itu tidak akan sama rata harganya, pasti ada perbedaan. Ada yang jualnya murah karena butuh uang, kemudian ada juga yang jualnya mahal dengan kondisinya. Teman-teman untuk mengecek harga pasaran mobil bekas itu bisa dilihat di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi teman-teman bisa dapat referensi di kedua aplikasi tersebut. Kemudian dana yang saya ajukan kepada teman-teman itu semuanya sudah berikut spare dengan perbaikan dan fee saya. Artinya saya siapkan spare karena mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Jadi saya siapkan spare. Kemudian jika memang rezeki dapat harga mobilnya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, itu dananya akan ada sisa. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Teman-teman bisa tanya-tanya melalui DM Instagram, kemudian komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Teman-teman bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.